Shalom, selamat pagi saudara-saudari yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat berjumpa kembali di Renungan Pagi HKBP Distrik 29 Deli Serdang. Untuk memulai setiap kegiatan kita hari ini, baiknya lah kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan. Maka dari itu, sebelum mendengarkan firman Tuhan, marilah kita bersatu di dalam doa, kita berdoa. Kami bersyukur ya Tuhan untuk setiap kasih karunia yang boleh kami rasakan hingga pada pagi hari ini. Engkau memberkati dan menemani setiap kehidupan kami, bahkan ketika pagi ini kami boleh bangun dari tidur kami. Ya Allah Tuhan kami, sebentar kami akan melanjutkan kegiatan kami di pagi hari ini. Tetapi sebelumnya itu ya Tuhan, kami akan mendengarkan firman-Mu yang boleh menguatkan kami dan memampukan kami untuk melewati hari-hari kami. Maka dari itu Tuhan, berbicaralah Engkau, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Saudara-saudari yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, yang menjadi renungan kita pada pagi hari ini tertulis dari Zefanya 3 ayatnya yang ke-7. Demikian dikatakan, "Aku sangka tentulah ia sekarang akan takut kepadaku, akan memperdulikan kecaman dan segala yang kutugaskan kepadanya tidak akan lenyap dari penglihatannya. Tetapi sesungguhnya mereka makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka." Demikian pembacaan firman Tuhan. Saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, sebelum memulai renungan ini, ada dua hal yang boleh kita renungkan di dalam hati dan pikiran kita pribadi lepas pribadi yang menjadi pertanyaan bagi kita, yang boleh kita renungkan di dalam hati. Yang pertama, apakah hidup saudara saat ini berada dalam sukacita karena pencapaian akan keberhasilan? Kemudian, apakah keberhasilan yang saudara capai berasal dari jalan yang benar? Mari kita renungkan di dalam hati dan pikiran kita masing-masing. Saudara-saudari yang terkasih, coba kita perhatikan. Sudah begitu banyak orang yang melandasi sukacita di dalam kehidupannya dari hal-hal lahiriah yang ia miliki, dari hubungan antarpersonal yang ia miliki, dari pengakuan-pengakuan yang berbau akan pujian atas segala pencapaian yang ia capai dalam kehidupannya. Baik itu pencapaian karir, baik itu pencapaian bisnis, pencapaian usaha, pencapaian prestasi, bahkan pencapaian akan pelayanan. Dan kecenderungan ini sering, bahkan selalu terjadi dalam pola pikir anak-anak muda saat ini. Mungkin tak begitu penting dalam hidupnya hal mengenai cara atau jalan untuk meraih keberhasilannya. Entah itu jalan yang benar ataupun itu jalan yang salah. Untuk itu, dari cara atau jalan untuk meraih keberhasilan itu dapat muncul dan dapat kita lihat yang namanya sukacita yang ia capai itu bersifat semu, atau bersifat sementara, atau bersifat palsu. Kitab Zefanya ditutup dengan pengharapan yang besar, tetapi sebagian besar isinya memperingati tentang penghakiman yang berat. Mengapa demikian? Sebab di
Dikatakan di sini Yerusalem makin giat menjadikan busuk perbuatan mereka, meskipun Allah berusaha meluruskan umatnya. Namun Allah menjanjikan kesatuan yang penuh damai. Dan dikatakan, "Aku akan memberikan bibir lain kepada bangsa-bangsa, yakni bibir yang bersih, supaya sekalinya mereka memanggil nama Tuhan, beribadah kepadanya dengan bahu-membahu." Cara yang diambilnya untuk mempertobatkan umatnya akan berhasil. Penghakiman Allah ini menjadi latar belakang bagi penutup kitab Zefanya yang memberikan penghiburan. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih di dalam Kristus Yesus, melalui renungan ini kita perlu untuk melandaskan segala situasi dalam kehidupan kita kepada Tuhan yang adalah sumber dari sukacita. Ingat, Allah kita adalah Allah yang cemburu. Sesungguhnya Ia mau untuk terus mengarahkan kehidupan kita kepada Dia dalam meraih sukacita, sehingga sukacita sejati benar-benar terasa kuat di dalam kehidupan kita masing-masing. Maka dari itu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus Yesus, melalui kitab Zefanya ini kita diajak untuk melandaskan sukacita kita dengan berlandaskan Tuhan Yesus, dengan berlandaskan perbuatan baik seturut dengan perintah-Nya. Kiranya Tuhan memampukan kita untuk melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Amin. Kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang boleh menyapa kami di pada pagi hari ini. Di dalam firman-Mu Tuhan, Engkau mengingatkan kami supaya kami melandaskan sukacita kehidupan kami dengan melandaskan kasih setia-Mu, dengan melandaskan perbuatan baik yang Tuhan ajarkan, yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kami. Untuk itu Tuhan, mampukan kami untuk dapat melakukan firman-Mu dalam kehidupan kami masing-masing. Dan sebentar Tuhan, kami akan melanjutkan setiap aktivitas kami hari ini. Kami memohon supaya Tuhan memberikan kekuatan, memberikan perlindungan bagi kami untuk menjalankan setiap aktivitas, kegiatan, pekerjaan kami hari ini. Agar melalui itu semua ya Tuhan, nama-Mu lah yang kami permuliakan di bumi ini. Ampuni kami atas dosa kami ya Tuhan, agar kami layak menjadi saluran berkat bagi orang-orang yang ada di sekeliling kami. Di dalam Kristus Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat beraktivitas bagi kita semua. Shalom. Thank you for watching.